Saudara, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK melalui program dan inisiatif memiliki peran penting guna menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, keterlibatan PKK dalam pembangunan menggarisbawahi peran penting perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara. Lantas apa saja program-program PKK Provinsi Kaltara dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta apa saja capaiannya? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya telah hadir bersama saya pada hari ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Haja Rahmawati Zainal. Halo Ibu. Halo Mbak Win. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ibu. Kalau Ibu Haja Rahmawati juga sering disapa ya oleh masyarakat Kaltara sebagai Bunda ya. Bunda ya. PAUD, Bunda Kaltara, PAUD, Bunda literasi ya. Kesayangan dari masyarakat di Kalimantan Utara. Kalau berbicara mengenai tim penggerak PKK yang diketuai langsung oleh Ibu Rahma, seperti apa sih sejauh ini kegiatannya, capaiannya, seperti apa Bunda? Ya, terima kasih. Saya Ketua Tim Penggerak PKK selama ini sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, seperti mitra di luar PKK, mungkin dinas terkait, baik Dinas Kesehatan, bahkan dari mitra yang lainnya, BKKBN, dan kami semua keluarga besar PKK, kami sudah punya 10 program PKK yang selaras dengan perkembangan untuk masuk ke desa-desa. Adapun yang kami lakukan adalah pembinaan dan pengembangan kader PKK secara berjenjang, artinya secara berjenjang dari provinsi turun ke kabupaten, baru kabupaten ke kecamatan. Yang kedua, penggerakan partisipasi masyarakat dalam program-program PKK. Karena di sana banyak sekali program PKK yang kita lakukan, baik Pokja 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti itu. Wah, berarti tim penggerak PKK di Kaltara ini menyentuh bahkan sampai ke desa-desa ya Bunda? Sampai ke desa-desa ya. Jadi kami sudah mempersiapkan kader-kader baik Ibu Camat, Ibu Lurah, bahkan sampai ke tingkat masyarakat biasa pun. Karena peran PKK itu mencakup keseluruhan untuk bukan di kota saja, sampai ke pelosok-pelosok. Seperti itu. Tapi kan kalau tim penggerak PKK semuanya dari ketua sampai anggotanya adalah semuanya perempuan ya. Ada juga laki-laki. Ada juga laki-laki. Iya. Tapi bagaimana, kan dominasinya mayoritasnya perempuan ya. Bagaimana melihat peran perempuan sejauh ini dalam mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program, seperti apa Bunda? Kalau saya, tanggapan saya sangat mendukung peran penting perempuan dalam mensejahterakan masyarakat atau kesejahteraan keluarga. Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi ya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Ya, contohnya kalau perempuan kan pasti dari rumah tangga dulu, kesejahteraan keluarga. Seperti itu, kemudian untuk anak juga, pola pengasuhan anak, kemudian juga untuk istilahnya kesehatan, semua dari terutama kita yang perempuan dulu, dari perempuan, seperti itu. Jadi perempuan tuh memiliki peranan penting. Sangat penting. Contohnya di rumah tangga aja kalau nggak ada ibu biasanya pening ya. Iya, semuanya pening, cari ibu. Peran perempuan sangat penting. Tapi kalau dari program-program pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh PKK Kaltara sejauh ini seperti apa Ibu? Banyak kegiatan yang kami lakukan, baik yang selama ini kami bekerja sama dengan kabupaten kota, dan di sana kan ada Tarakan, KTT, Nunukan, bahkan Malino. Jadi selama ini kami cukup bergerak setiap ada momen seperti sekarang Mbak, ada Ramadan, kami membuat program yaitu Pasar Murah. Kemudian kalau dari baik membagi takjil juga, bahkan kalau untuk ke masyarakat pun kami sudah banyak melakukan istilahnya
sosial, kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, dan hal itu kami lakukan secara berjenjang. Dan kami masuk ke daerah-daerah yang memang membutuhkan seperti pengobatan gratis ataupun membawa dokter terbang ke sana. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sejauh ini programnya seperti apa Bunda yang diinisiasi? Selama ini kan ada 10 program PKK dan inisiatif PKK Provinsi Kalimantan Utara. Satu yaitu program itu Germis PKK, yaitu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya hidup sehat. Itu melalui Germis. Kemudian ada juga program pangan melalui Aku Hatinya PKK. Ditujukan untuk mengajak masyarakat secara mandiri memanfaatkan pekarangan, perekaman rumah dulu. Misalnya menanam apa, itu Hatinya PKK. Kemudian kami juga ada program yaitu program sandang, yaitu istilahnya mengadakan lomba-lomba desain batik Kaltara agar tercipta kreatif dengan memberdayakan masyarakat dan kearifan lokal. Seperti itu, kerjasama dengan berbagai sektor lah Mbak. Baik dari UMKM-nya, baik PKK Kaltara bekerjasama juga dengan pihak seperti pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Jadi semua berkesinambungan. Karena kita juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan adanya kerjasama. Seperti itu. Nah, kalau misalkan juga yang menjadi salah satu perhatian dari tim penggerak PKK adalah penanganan kasus stunting. Seperti apa kondisi atau kasus stunting di Kaltara Bunda sejauh ini? Alhamdulillah sekarang ini kasus stunting di Kalimantan Utara sudah menurun drastis di bawah tingkat nasional. Kemarin 2022 kita 22%, sekarang sudah turun 2023, 2024 adalah sekitar 12%. Berarti ada peningkatan penurunan yang sungguh sangat signifikan. Kami bisa menurunkan stunting. Adapun caranya kami pendekatan baik kepada lingkungannya, juga kepada aparat desanya, kepada orang tuanya, harus seperti yang saya katakan, harus ada kerjasama baik dari kami, dari Dinas Kesehatan juga, dari BKKBN, dengan cara kami tidak memberikan istilahnya penyuluhan itu satu kali, harus terus-menerus berkesinambungan. Misalnya ada salah satu, kita lihat grafiknya, misalnya ada salah satu desa atau kecamatan yang angka stuntingnya mungkin banyak, di situ kami akan memberikan penyuluhan kepada kader-kadernya, bekerja sama dengan BKKBN agar istilahnya harus secara rutin. Secara rutin dalam arti memberikan penyuluhan, memberikan bantuan dengan para kader, dengan memberikan asupan makanan bergizi, terus dilakukan sampai 3 bulan. Kita lihat grafiknya bagaimana tinggi badannya, berat badannya, apakah sudah ada penurunan stuntingnya atau ada kenaikan berat badannya. Karena kalau kita hanya sekilas memberikan bantuan kemudian kita tinggalkan, itu tidak akan berdampak istilahnya tidak akan banyak dampaknya. Karena justru dari orang tuanya yang harus kita berikan pengertian. Karena kalau kita lihat bahwa di Kaltara ini adalah daerah yang tidak kekurangan makanan. Hanya inisiatif dari orang tuanya bagaimana caranya untuk memberikan asupan bergizi kepada anak-anaknya. Wah, ini sebuah capaian yang luar biasa, dan kabarnya nanti juga di tahun 2030 nih menargetkan 0% untuk kasus stunting. Seperti apa strateginya akan kita tanyakan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Haja Rahmawati Zainal. Bunda, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan penurunan kasus stunting di Kaltara. Kemudian targetnya dari Pemprov Kaltara di tahun 2030 adalah 0% kasus stunting. Bagaimana strateginya Bunda?
strateginya adalah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, camat, dan juga kepala desa dan lurah. Yang kedua, Pokja 4 ini harus, karena di dalam PKK ini ada Pokja 4 yang langsung yang menangani masalah stunting dan juga masalah kesehatan, langsung kita berdayakan semaksimal mungkin. Kemudian penguatan kelembagaan dan tata kelola antara tim penggerak PKK, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun di kabupaten. Kemudian hal itu adalah meningkatkan dan serta masyarakatnya yang harus kita inikan. Bagaimana caranya para kader-kadernya agar kita sama-sama bekerja sama agar kita bisa mencapai hasil. Karena kita sudah lakukan dan hal ini kan sudah kelihatan, Mbak. Dari 2022 angka stuntingnya kita turun dari 22%, langsung kemudian 2023 sudah turun sangat signifikan 12%. Dan saya percaya bahwa nanti akan bisa zero. Asal ada komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik antara elemen-elemen yang bermitra, baik dari pemerintah maupun organisasi lain yang di luar pemerintahan. Wah, jadi optimis di tahun 2030 zero stunting di Provinsi Kalimantan Utara ya Bunda. Dan salah satu juga yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Kaltara adalah terus berjuang untuk mewujudkan ibu dan anak sehat dengan meningkatkan kualitas kesehatan. Upaya yang dilakukan seperti apa, Bunda? Upaya dilakukan karena kemarin saya sudah menandatangani integrasi bahwa adanya pernikahan dini. Bagaimana caranya? Yang itu yang utama. Karena yang peran kita bisa untuk penyuluhan itu ya dari ibunya. Dari ibunya. Bagaimana caranya ketika bayi lahir, dari 0% itu cara penanganannya bagaimana, karena jujur saja mungkin masih kami secara aktif bagaimana kami peran para PKK dan juga para kadernya memberikan penyuluhan kepada orang tua agar bisa diinikan. Memang ada kebudayaan tapi bisa kita pelan-pelan bisa masuk agar tidak adanya agak diturunkan peningkatan untuk pernikahan dini seperti itu. Kemudian juga memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk asupan gizi yang penting bagaimana dan apa yang ketika bayi yang diperlukan, bukan yang kita mau tapi yang diperlukan oleh bayi, itu yang harus diberikan penyuluhan. Dan juga kami bekerja sama dengan dinas terkait atau di luar pemerintah, seperti misalnya ada perusahaan yang di sana kami menggalakkan bagaimana mereka menjadi orang tua asuh stunting. Jadi minimal mereka bisa memberikan bantuan seperti asupan gizi, susu, dan sebagainya diperlukan oleh lingkungan. Misalnya ada perusahaan di situ, mungkin lingkungannya bisa memberikan bantuan atau mengangkat satu perusahaan satu stunting, baik membuat seperti lingkungannya, kamar mandi, kemudian yang memberikan penyuluhan pengobatan, vaksin, dan sebagainya. Nah, yang juga menjadi menarik, saudara, adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara ini juga turun langsung di daerah perbatasan, yaitu di Sebatik Barat. Ada pemeriksaan gratis katanya di sana, Bunda. Dan kalau kita lihat juga kan kondisi geografisnya pasti punya tantangan tersendiri. Tapi kenapa Bunda mau mendampingi kegiatan ini? Karena apa? Karena saya ingin melihat mereka secara langsung. Saya selama ini dari sejak saya diangkat jadi Ketua Tim Penggerak PKK, hampir 80% saya telah mendatangi terutama daerah perbatasan. Dan tahu sendiri Mbak, geografisnya itu kalau kita mendatangi satu kabupaten, pasti kita harus memerlukan waktu lebih kurang minimal 5 jam baru mencapai satu tempat. Dan hal itu saya lakukan bersama para pengurus PKK dan juga bekerjasama dengan kabupaten, dan yang kami milih Sebatik karena itu adalah daerah perbatasan dengan negara lain, yaitu Malaysia. Saya lakukan itu bekerjasama dengan kabupaten setempat, jadi memberikan penyuluhan gratis, misalnya pemeriksaan mata, pemeriksaan istilahnya
penyakit dalam dan juga anak-anak juga. Dan perlunya juga kemarin kami Ketua Tim Penggerak PKK diangkat sebagai Ketua Posyandu. Oke. Ya, jadi hal itu juga bagaimana caranya biar Posyandu itu dimaksimalkan. Kami lebih banyak mendatangi dari perbatasan biar mereka tahu tidak merasa tertinggal. Berbicara mengenai kesehatan, kan yang penting juga adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, pentingnya kita menjadi sehat. Seperti apa yang dilakukan di sana? Terutama ibu dan anak, bagaimana pentingnya imunisasi, kami terus menggalakkan agar mereka mau berkunjung ke posyandu terdekat. Yang kedua, melakukan kampanye penyuluhan tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana lingkungan, bagaimana caranya mengatur asupan gizi yang bagus untuk ibu dan anak, dan juga untuk para manula. Dan juga kami juga dengan promosi gaya hidup sehat. Bagaimana kami memberikan penyuluhan bagaimana gaya hidup sehat. Karena sekarang ini sejak zaman get-get ya, kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah ibu muda ini terutama, kadang-kadang mereka bukan artinya bukan kekurangan makanan, hanya cara asupan atau memberikan makanan itu yang masih penting sekali. Karena sekarang itu yang penting cepat, anak diam langsung diberikan aja, padahal tidak ada gizinya di situ. Kemudian pengadaan fasilitas kesehatan seperti kamar mandi yang sehat bagaimana, dan juga lingkungan rumah yang sehat itu bagaimana. Kami terus bekerja sama dengan para kader untuk memberikan penyuluhan kesehatan, bukan di kesehatan saja, baik di lingkungan maupun sandang pangan dan juga gaya hidup juga. Dan juga pengadaan fasilitas yang ada yang bisa menunjang kesehatan mereka. Nah, menarik sekali ini, saudara. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini. Masih ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Rahmawati Zainal, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kaltara, Ibu Haja Rahmawati Zainal. Kita masih membahas mengenai peran penting Tim Penggerak PKK Kaltara untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau tadi di awal saya juga sudah bilang kalau Ibu Rahmawati ini disapa Bunda PAUD ya di Kaltara. Seperti apa sih kegiatan Bunda PAUD ini? Ya, sebagai Bunda PAUD tingkat provinsi, karena ada juga Bunda PAUD tingkat kabupaten, ditugaskan yang saya lakukan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada layanan PAUD baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, kabupaten kota, melakukan pendampingan, koordinasi dengan pemerintah setempat, dan sinkronisasi juga pembinaan layanan PAUD yang ada di Kalimantan Utara. Seperti kemarin misalnya anak-anak PAUD datang ke suatu tempat, nanti saya dampingi, saya akan memberikan mereka edukasi bagaimana misalnya tentang sungai misalnya. Bahwa di sungai ini ada apa, selain agar mereka itu mau berpikiran, membuka pikiran mereka. Anak-anak ini kan masih polos. Jadi seperti biar mereka juga ada minat baca, seperti di KTT sudah PAUD-nya di sana bekerja sama dengan penggiat literasi sudah membuka perpustakaan desa. Bagaimana caranya kami bekerja sama agar anak-anak ini bisa bagaimana caranya menyerap ilmu itu, tapi secara tidak paksaan, secara bermain seperti itu. Oke, jadi pendidikan anak usia dini begitu penting ya. Bagaimana mereka diajak agar mau belajar ya, Bunda. Ya. Nah, yang juga menjadi salah satu perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK adalah bagaimana kemandirian ekonomi rumah tangga yang juga terus diperjuangkan. Seperti apa langkah dan upayanya? Seperti yang kita tahu, Mbak, kesehatan, kesejahteraan itu mulai dari rumah tangga. Kalau sebuah rumah istilahnya sudah istilahnya sejahtera, otomatis akan berdampak kepada
keluarga tersebut di dalam, seperti anak-anaknya, seperti gizinya. Jadi cara saya melakukan adalah terus memberikan penyuluhan. UP2K kami juga punya di program PKK, yaitu memberikan edukasi, mendatangkan sumber istilahnya sumber ilmu kepada beberapa kelompok ibu-ibu rumah tangga, memberikan edukasi bagaimana cara biar mereka bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang dilakukan, seperti UMKM-nya, baik secara daring maupun langsung. Kami membawa istilahnya ahlinya, misalnya mereka yang di kota apa yang di desa apa yang diperlukan, misalnya dari lingkungannya dulu. Misalnya mereka punya pisang banyak, bagaimana cara memanfaatkan dengan menghidupkan UMKM, dengan para kader kami, dengan PKK kami, membuat kelompok-kelompok agar apa yang ada di sekitarnya bisa menjadikan mereka usaha seperti itu. Ya. Berarti ada pelatihan atau pendampingan ada. Seperti itu, Bunda? Ya, pelatihan ada. Agar nanti kita mereka melihat ada peluang usaha. Terus produk-produknya juga bisa diminati oleh orang. Ya, betul, Mbak. Lalu kemudian juga Ibu adalah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kaltara. Seperti apa sih potensi kerajinan di Provinsi Kalimantan Utara dan upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mempromosikan nih hasil kerajinan dari Kaltara? Terima kasih, Mbak. Selama ini ya seperti saya katakan, kami tak henti-hentinya bagaimana seperti kata Bapak Presiden, cintailah produk lokal. Kami berusaha dari segi makanan, misalnya ada acara tertentu, menghidupkan UMKM kami. UMKM kami baik kuliner ataupun pakaian, fashion, bahkan sampai tas. Kami telah melakukan dan sudah cukup signifikan hasilnya. Jadi misalnya contohnya ketika ada acara tertentu kami menggandeng UMKM dengan produk lokal, makanan lokal seperti dari jagung, apa yang ada di sekitarnya. Misalnya sayurnya apa yang ada di sekitarnya tanpa mengurangi rasa dan gizinya tapi tetap terjaga. Dan juga setiap ada tamu kami berusaha untuk biar yang diberikan oleh-oleh buat tangan adalah hasil dari produk kami. Dan itu sudah kami lakukan. Adapun caranya biar mereka itu keahliannya makin meningkat, kami selalu seperti saya katakan mendatangkan narasumber untuk mengajari mereka. Dan sekarang cukup signifikan, Mbak. Yang dulu batik itu tidak diminati seperti sekarang, ini sangat seperti yang saya pakai ini. Oke. Iya. Ini adalah produk ya, dari hasil kerajinan kami, batik Kaltara. Dan juga seperti yang Pergub Gubernur bahwa agar mereka itu mempergunakan produk lokal dulu. Dan sekarang ini sudah mulai banyak, dan saya juga merasa malu ketika melakukan sesuatu tidak memakai produk lokal. Seperti sekarang setiap ada acara selalu memakai produk lokal, baik dari makanan maupun dari batiknya bahkan sampai tasnya. Dan ini setiap ada acara momen nasional kami selalu mempromosikan kerajinan kami. Berarti itu. Kerajinan tangan, produk-produk UMKM juga dari Provinsi Kalimantan Utara berarti sekarang semakin diminati ya, Bunda? Semakin diminati. Semakin banyak yang tertarik begitu untuk menggunakannya. Iya. Dan terakhir nih, Bunda Rahmawati Zainal, apa mungkin pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK bagaimana nantinya tim penggerak PKK ini bisa terus berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kaltara? Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK akan selalu berupaya untuk mengajak, memotivasi, dan melakukan pendampingan secara totalitas kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Kalimantan Utara untuk terus berupaya meningkatkan keterampilannya untuk pemanfaatan apa yang ada di sekitarnya sehingga bisa mereka mensejahterakan keluarganya. Ya, seperti saya katakan dengan cara apa yang ada, misalnya di daerah Tarakan ada bandeng, bagaimana ibu-ibu itu kami ajarkan cara untuk biar menjadi bandeng itu bisa mereka membuat sesuatu bisa dijual secara
online, baik online maupun di gerai-gerai yang ada. Dan juga dengan hasil alam yang ada, misalnya seperti kami banyak pisang ya Mbak ya. Bagaimana cara membuat pisang sale atau apa sehingga bisa untuk kita masukkan ke beberapa gerai, bahkan untuk oleh-oleh bagi yang datang untuk khasnya daerah kami. Ada juga rumput laut, kemarin kami datangkan narasumber untuk mengajarkan mereka membuat dodol rumput laut untuk oleh-oleh. Jadi bagaimana semaksimal mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita mau berusaha. Karena alam kami sangat kaya Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Ibu Hajar Rahmawati Zainal selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara. Sukses selalu untuk tim penggerak PKK Kaltara. Semoga bisa selalu menginspirasi, selalu ada program dan inisiatif ibu dan anak sehat, semua masyarakat sehat dan punya kemandirian ekonomi di rumah tangga. Terima kasih Bunda. Kami akhiri perbincangan ini. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.